Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sini saya akan melanjuti episode kedua tentang journey dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia suci. Di dalam episode kedua ini perlu kita ketahui, Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah berkata, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, seluruh patung-patung yang ada di dalam Ka'bah berjatuhan dan terdengar suara dari langit. Waja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuq. Jadi kebenaran telah datang, al-haq telah datang, dan kebatilan akan sirna. Dikatakan juga di malam hari pada saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh dunia di saat malam hari terang, dia terang benderang. Bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu makhluk terkutuk yaitu syaitan berkata, sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya hamba, paling mulianya manusia telah dilahirkan pada malam ini. Kita lewati masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah Al-Fakir sedikit bahas atau jelaskan, bahwa kita mengetahui masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihiasi dengan akhlak karimah, akhlak mulia. Julukan diberikan padanya sebab kejujurannya, sebab kecerdasannya, selalu menepati janji, dan selalu berkata jujur. Itu adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi sewaktu masih kecil. Dan julukan itu keluar dari masyarakat karena akhlak yang mulia. Masuk kepada masa-masa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita ketahui bahwa di dalam kitab Muntahul Amal ini dijelaskan bahwa Ibn Syahrul Ashur menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4.440 mukjizat. Ada di riwayat yang lain dikatakan juga salah, yaitu 3.000. Bayangkan, 4,440 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan perlu kita ketahui bahwa ikhwan dan akhwat sekalian sudah mengetahui mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk umur 40 tahun, masa di mana sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi atau menduduki maqam nubuwah kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, dan setiap dari kedua malaikat ini membawa 70.000 malaikat pendamping dan memakaikan mahkota di kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan bendera kenabian di tangannya. Dan jika kita sedikit kembali ke belakang, ke sejarah
sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi atau menempati kedudukan maqam nubuwah kenabian. Perlu kita ketahui bahwa di masa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga, dirawat oleh seorang yang bernama Abu Thalib sebagai pamannya, dan disinilah yang mana sebagian kelompok mengatakan Abu Thalib itu kafir atau bukan muslim. Saya tidak paham, saya tidak tahu latar belakang sebagian orang yang mana dia mengatasnamakan orang alim berpendapat demikian. Abu Thalib dia katakan orang kafir atau tidak, belum muslim. Bukankah keturunan kakek atau datuk Rasulullah hingga Nabi Adam alaihissalam adalah pemegang syariat, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Baca sejarah. Apakah mereka berkata demikian disebabkan kebodohan mereka? Apakah mereka yang berpendapat demikian disebabkan kedangkalan ilmu mereka? Apakah disebabkan mereka tidak mau merujuk kitab sejarah secara otentik atau lainnya, sehingga mereka berpendapat seakan-akan pendapat mereka adalah kurang ajar atau tidak pantas dan tidak sopan? Abu Thalib adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ditugaskan oleh Abdul Muthalib untuk menjaga Nabi. Perlu diperhatikan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kekasihnya Habibullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh di bawah tangan orang-orang musyrik atau orang kafir? Mustahil hal demikian. Habibullah, kekasih Allah, pasti Allah yang menjaga melalui tangan manusia yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Abdul Muthalib, kakeknya, dan Abu Thalib pamannya. Di episode pertama Al-Fakir telah menjelaskan seluruh keturunan atau datuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjaga Nabi, penjaga agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Abu Thalib yang menjadi tameng, benteng saat kaum musyrik akan membunuh Nabi, yang waktu itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam masih anak-anak. Setiap malam Abu Thalib selalu mengawasinya dari para pembunuh yang akan membunuhnya. Apa yang dilakukan kaum musyrik saat itu dengan Abu Thalib? Mereka memboikot Bani Hashim, keluarga besar Nabi Muhammad diboikot. Kaum musyrik tidak mau menjual barang-barang kepada mereka, tidak mau berbaiat, tidak mau menikah dengan kaum Bani Hashim, tidak mau berbicara, tidak mau berdagang dengan mereka. Disebabkan mereka gagal untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab penjagaan Abu Thalib yang sangat ketat, yang sangat ketat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian orang-orang alim yang mengatakan Abu Thalib orang kafir? Di mana logika kalian? Buka sejarah, buka kembali sejarah. Lalu na'udzubillah, mereka mengkafirkan Abu Thalib. Perjuangan Abu Thalib, pengorbanan Abu Thalib atas petunjuk Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baca sejarah Abu Thalib. Bahkan masih ada ulama yang mengatakan, apakah ulama mengatakan atau apakah seorang ulama pantas mengatakan bahwa ayah Nabi wafat tidak dalam keadaan muslim? Kalau tidak salah, pendapat seperti ini adalah paham-paham Wahabi yang mengatakan demikian. Na'udzubillah. Setiap Nabi alaihi salam
pasti diwakili atau diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Hijrah. Peristiwa yang lain adalah seperti yang terjadi pada tahun pertama Hijrah adalah Isra Mi'raj. Kalau kita lihat berdasarkan kitab Muntahul Amal, Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah SAW sebanyak 120 kali, dan yang terbesar hanya sekali dan tercatat di dalam Al-Quran, yaitu masalah perintah sholat 5 waktu yang tertulis di dalam Al-Quran. Ikhwan dan akhwat sekalian, setelah wafat Abu Thalib, pembunuhan kepada Nabi atau rencana pembunuhan kepada Nabi itu terulang beberapa kali dilakukan oleh mereka kaum musyrik, akan tetapi gagal. Sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung dari langit. Adapun secara langsung ialah saat kaum Quraisy, contohnya saat kaum Quraisy mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Tetapi Ali bin Abi Thalib, putra Abu Thalib, menggantikan posisi tidur tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy yang menyangka yang tidur di situ adalah Rasulullah, tapi ternyata bukan. Pertaruhan nyawa dilakukan oleh anaknya Abu Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ikhwan dan akhwat sekalian, perlu diketahui tahun pertama Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah. Meskipun ada sejarah yang mengatakan Sayyidah Khadijah telah menikah sebelumnya, bisa diteliti lagi kebenarannya tentang sejarah demikian yang mengatakan demikian. Tapi ulama besar Said Ja'far Murtadha dalam kitabnya mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah belum menikah dengan orang lain kecuali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun pertama ini pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi atau menduduki maqam nubuwah, dan dimulainya dakwah rahasia selama 3 tahun. Dan di masa-masa ini banyak sekali penyiksaan yang diterima para sahabat Nabi yang setia. Di tahun ke-10 setelah Bi'tsah atau pengangkatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, itu pamannya Abu Thalib wafat, dan 3 hari kemudian disusul Sayyidah Khadijah wafat, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan setelah 30 hari wafatnya pamannya Nabi Abu Thalib, lalu disusul oleh wafatnya istri Nabi Sayyidah Khadijah. Itu adalah tahun pertama Hijrah, yang kejadian atau peristiwa tahun pertama Hijrah. Adapun hawadis as-tsani lil Hijrah, apa yang terjadi pada tahun kedua Hijrah? Kejadian yang terjadi di tahun kedua Hijrah ialah dirubahnya arah kiblat yang sebelumnya ke arah Baitul Muqaddas, yang sekarang adalah di Palestina, dirubah mengarah ke Ka'bah. Orang-orang ahlul kitab pada saat itu yang di sana merasa kecewa. Ini adalah satu pukulan bahwa Nabi yang mulia telah dilahirkan, telah memegang tampuk kekuasaan untuk agama Islam. Di tahun ini pula terjadi, atau tahun kedua ini juga terjadi pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra alaihissalam.
Dan di tahun kedua ini juga terjadi diperintahkannya puasa bulan Ramadan. Dan di tahun kedua Hijrah terjadi beberapa peperangan seperti perang Badar Kubra, yang mana pasukan musyrik yang berjumlah 950 tentara dengan pasukan muslim yang hanya berjumlah 313 tentara, tapi kemenangan di tangan kaum muslimin. Dan perang Badar. Perang Badar ini Abu Jahal tewas terpenggal kepalanya di tangan Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih muda. Diriwayatkan pula, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di tahun kedua ini pula dilahirkan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan memang di tahun ketiga. Nanti di episode ketiga insya Allah akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.